Azim wa sadaqa Rasulun Karim amma ba'd. Hadirin jamaah zuhur rahimakumullah. Mari sama-sama kita tidak pernah lupa bersyukur dengan membaca kalimat tahmid alhamdulillah. Kita sudah memasuki hari yang ketiga di bulan Ramadan, di mana puasa ini adalah merupakan kewajiban yang merupakan hakullah. Jadi ini haknya Allah. Oleh sebab itu makna siam atau saum, baginda Rasul mengingatkan asyamu junnah. Dia itu benteng bagimu. Benteng dari apa? Otomatis karena puasa itu targetnya jelas, yaitu meredam hawa nafsu. Berarti segala yang muncul dari sifat ammarah, lawamah, musawwalah. Nah, yang mau dimunculkan itu adalah nafsul mutmainnah. Nah, sehingga pengendalian itu diperlukan di dalam rangka untuk taqarruban minallah. Kita supaya lebih dekat kepada Allah. Makanya kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu adalah kalimat yang mengarah kepada komunitas tertentu. Dan setiap kalimat digunakan ya ayyuhalladzina amanu itu selalu ada maunya Allah. Entah perintah kah, larangan kah, itu diantara ciri dari Al-Quran. Nah, ternyata yang dimau oleh Allah ini targetnya yang pertama, orang tidak akan bisa melaksanakan perintah Allah itu kalau persyaratan awal tidak digunakan, yaitu amanu. Harus diimani dulu. Harus dipahami dulu. Makanya kata Rasul, faradallahu siyam wa sanantu qiyamahu. Aku memfardukan puasanya, sementara aku mensunnahkan qiyamu Ramadannya. Jadi puasa itu miliknya Allah. Makanya Rasul tidak mau ganggu-gugat tentang puasa itu. Betul-betul amalan sirriyah, amalan qalbiyah. Hanya kita sendiri yang tahu sama Allah. Kayak berwudu, sholat zuhur. Gak ada yang tahu kalau kita kumur-kumur habis itu. Gak ada yang tahu. Nah, makanya diturunkan surah 5 ayat 6 itu solusi bagi mereka yang dalam posisi saum. Makanya tidak ada kumur-kumur di surah 5 ayat 6 Al-Maidah itu. Langsung basuh wajah. Kepala, tangan, sama kaki. Selesai. Itu adalah rukun wudunya. Tidak pakai kumur-kumur karena rupanya ada solusi seperti ini. Di mana oleh baginda Rasul, nanti bonusmu dengan menjaga kehati-hatian mulut itu, pada hari kiamat dia lebih harum daripada minyak kasturi. Nah, bagaimana minyak kasturi yang sekarang ini? Ada yang warna putih, ada yang warna kayak seperti oli, macam-macam modelnya. Kita cium, Masya Allah kadang 2-3 hari nggak hilang. Ini enggak, bilang Nabi, jarak beberapa kilometer sudah tercium bau kasturi itu. Nah, itulah pahalanya orang yang berpuasa yang menjaga lisannya. Makanya Ustadz Salam ajarkan beberapa waktu yang lalu, wudu yang menggunakan metode gufronaka ya Allah. Kumur-kumur, gufronaka ya Allah. Gufronaka ya Allah, gufronaka ya Allah, gufronaka ya Allah, gufronaka ya Allah. Untuk apa? Karena untuk mensterilisasi tubuh. Karena tubuh ini di dalam bulan suci Ramadan tidak boleh batal wudu. Kenapa? Karena di Ramadan ini hadirin jamaah tidak ada amalan sunat. Karena semua rankingnya mau dinaikkan, pahalanya wajib. Makanya yang datang masuk ke masjid langsung duduk, rugi dia. Tahiyatul masjid itu 2 rakaat, idza dakhala ahadakumul masjid la yajlis illa shalla raka'ataini. Apabila kamu masuk masjid jangan duduk sebelum 2 rakaat dulu tahiyatul masjid. Itu di luar Ramadan hukumnya sunnah, tapi dalam Ramadan naik pahalanya jadi wajib. Tahiyat salam kanan salam kiri masih ada waktu, ada. Ambil usolli salat sunat syukrul wudu, 2 rakaat sunat wudu. Di luar sana sunat, tapi karena di Ramadan pahalanya naik wajib. Makanya kata baginda Rasul, fihi mujtami'atun,
berlimpah loh berkah, kebaikan di dalam bulan suci Ramadan. Berkumpul loh semua amal kebaikan itu di Ramadan. Makanya rugi kita kalau tidak mengerjakan amal-amal. Puasa cuma sekedar menahan nafsu dari lapar dan haus. Tapi hakikatnya seluruh organ tubuh ini harus ikut puasa. Mulut tadi biasanya ngomel-ngomel, caci maki orang, kebun binatang, astagfirullah. Mulai terem, kenapa? Karena dia ingat asyamu junnah, itu bukti bahwa puasa itu jadi benteng untuk diri kita. Jadi yang pemarah, tukang ngomel, suka nyerocos, mulutnya gibah, macam-macam. Dengan Ramadan itu disterilkan. Apalagi dia ngamalkan tadi yang guprona kayak Allah. Ya Allah tobatkan cangkem lambe muntung. Dari apa? Ngenyek, mencibir, caci maki, nyumpai orang, kebun binatang. Cuman guprona kayak Allah aja cara menghapusnya itu. Gampang kan? Gak usah disebut semua yang kesalahan itu. Otomatis berguguran. Makanya bilang Nabi makruh. Habis wudhu kamu lap. Justru malah dia lengket di sini, lengket di tempat sujud, atau di pakaian sholatmu. Dia akan menjadi penambah berat timbangan pahala amalmu. Dia akan bersinar, dia akan bercahaya. Makanya kita kalau sholat lail, apakah tarawih namanya, apakah tahajud namanya, sebaiknya Bapak itu sholatnya berpindah. Habis selesai sholat isya, bergeser sama orang sebelahnya. Kenapa? Sunnah dari Rasul dan itu pahalanya wajib. Kalau kamu bergantian dengan teman sebelah. Nah itu nanti jadi tanda juga pada hari kiamat. Pembukti bahwa kamu melakukan amal ibadah di banyak tempat. Jadi disuruh berpindah ibadah itu. Makanya rugi yang tidak paham, yang tidak ngerti. Duduk di situ aja, apalagi hari Jumat. Tambah ngantuk, tambah lama duduknya. Bilang Nabi, enggak, bergeser. Tetap juga ngantuk, tidak bisa, bilang Nabi. Berarti jin setan di situ lebih kuat dari dirimu. Langsung pergi ambil air wudhu. Lakukan sholat 2 rakaat lagi. Kita disuruh bergerak pada hari Jumat itu. Tidak boleh diam di situ. Bergerak, bergeser, kata Rasul. Nah itulah di antara amaliyah-amaliyah yang perlu kita pahami. Nah, di dalam awal Ramadan ini, yang kunci awal itu bilang Nabi, innamal a'malu binniyat. Amal itu kalau tidak kamu niatkan percuma. Makanya orang-orang masjid setiap kali selesai sholat tarawih, nawaitu shoma godin, dibaca. Nawaitu ala siyam. Yuk kita niat yuk untuk puasa. Padahal kan kita belum ngapa-ngapain. Itu azam, itu rencana. Siapa tahu nanti malam kebablasan. Tidak bangun lagi. Berarti niat yang ba'da tarwih itu atau ba'da witir itulah dianggap sudah berniat dan terhitung satu pahala. Karena kenapa? Loh kan orang tertidur kan termasuk yang tidak kena hukum syar'i. Sampai dia bangun. Makanya sebenarnya Bapak hadirin jamaah, kalau bangunnya jam 6, jangan bilang, astagfirullahaladzim, sudah lewat subuhnya. Loh, yang bilang subuh lewat siapa? Ini yang ditanya, belum ngerjain sholat. Kalau waktunya bisa bergeser. Lalu yang jadi persoalan, kamu tidak jam 6 tidak ngerjakan sholat subuh apa? Anu Pak Ustadz, jam sekian sudah ada di kantor. Kalau gitu berwudhu berangkat ke kantor. Sampai di kantor beres-beres apel, baru usolli fardus subuhi kodoan. Sholatnya kodok namanya. Jangan dia bilang, besok aja lagi. Loh, ada solusi yang dikasihkan oleh Rasul. Karena ini kewajiban ibadah itu tidak bisa gugur gara-gara lewat. Gak ada urusannya. Ini yang melekat perintah itu. Makanya puasa itu, kenapa kita disuruh menahan? Kenapa disuruh isi dengan rangkaian-rangkaian amaliyah yang ada di Ramadan? Karena memang tubuh ini kebiasaannya suka melelo, suka lalai, suka lupa. Banyak sekali dia suka ngabaikan. Makanya disuruh istirahat total 1 bulan full. Wa innahu li wa ana ajzibih. Aku yang mengganjar, aku yang menilai, aku yang kasih pahala. Rasul tidak tahu. Rasul hanya dari segi syar'inya aja, niat dulu puasanya.
Kapan diniatkan? Ya pada saat kita lagi makan sahur. Kenapa harus berniat makan sahur? Karena itu adalah hukum wajib. Kalau tidak diniatkan perkara apapun maka tidak bernilai ibadah, berarti tertolak. Nah, yang kedua, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat itu turun. Untuk apa? Min kulli amrin. Dia mau selesaikan urusan kita ini. Nah, Bapak Saudara, ada urusan apa di dalam 1 bulan yang kemarin? Nah, di sini kesempatannya minta sama Allah pada saat kita makan sahur itu. Jadi selesai kita bilang, nawaitu shoma godin, Allahumma barik lana, baru masuk hajatan itu. Ya Allah, saya ada rencana mau nambah rumah kos. Ya Allah, saya ada rencana kalau keluar nanti THR, saya gunakan untuk umroh mama. Ya Allah, saya ada rencana Idul Adha, saya mau nikah. Bagi yang jomblo, stok 2024 yang belum laku. Nah, itulah yang diminta. Selesai nawaitu, Allahumma barik lana. Nah, itu yang dibawa malaikat. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sampai waktu fajar itu ditunggunya kita itu. Jadi makan sahur sama berbuka, doanya mustajabah. Lalu kenapa nawaitu sama godin? Allahumma barik lana, Allahumma al-kasuntu, Allahumma barik lana. Makan sudah. Loh, permintaan yang urgen untuk dirimu sendiri mana? Berarti nggak paham. Dia pikir nawaitu Allahumma al-kasuntu, Allahumma barik lana, itu doanya lain, bukan itu. Itu pembuka awal kalau kamu mau melakukan sebuah pekerjaan. Minta rezeki sama Allah, minta terima kasih sama Allah. Tapi doa spesialmu mana? Ini sudah hari ketiga loh. Minimal kita bilang setelah nawaitu sama godin, Allahumma barik lana, apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minimal itu yang kita baca. Kalau tidak ada permintaan khusus. Ini sudah kita kasih tahu rahasianya ini. Nah, ini makanya kan judulnya kan jelas, puasa dan amaliyahnya. Jadi selama 4 hari ini itu yang kita bahas. Kita cari celah-celah di mana kita raih. Jangan sampai nanti kita gagal dalam Ramadan. Ingat di dalam riwayat Imam Muslim, waktu Nabi naik tangga mimbar, amin. Naik lagi, amin. Naik lagi, amin. Baru berhadap, assalamualaikum. Khutbah selesai turun ditanya, ya Rasul, kenapa khutbah hari ini beda? Kenapa? Engkau setiap naik 3 tangga itu, engkau selalu mengucapkan kalimat amin. Ada gerangan apa ya Rasul? Bilang Nabi, bagaimana? Aku tidak bilang amin. Begitu aku naik ke tangga pertama, Jibril alaihissalam berbisik ke telingaku, Muhammad, celaka merugi orang yang hidup dengan kedua ibu bapaknya, tapi tidak menyebabkan orang itu masuk surga. Nah sekarang bapak ibu hadirin, ada orang tua enggak di rumah? Itu ladang surga. Semua apa yang kamu lakoni terhadap beliau-beliaunya itu jadi wajib. Karena kenapa? Ini Ramadan. Apa kewajiban kita sama orang tua yang uzur, yang sakit, yang tua, yang ngelilu? Apa yang dilakukan? Tetap wajib. Mau dia dalam keadaan aral, haid, nifas, wilada, miskram, keguguran, hamil, menyusui, termasuk besok ada tugas orang Petrosi berangkat ke Jakarta, ke Bandung, ke Jogja, ke Makassar, tetap wajib makan sahur. Yang tidak wajib itu yang rukhsahnya boleh tidak berpuasa karena asbab itu. Tapi min ayyamin ukhor. Nanti bisa kamu ganti kok pada hari yang lain. Kalau juga kamu ragu, nanti hari yang lain tugasnya banyak, maka dipanjarlah dengan fidyatun to'amu miskin. Bayarkan fidyahnya. Siapa tahu nanti tahun depan istri hamil lagi, tidak puasa lagi. Fidyah sudah sebagai panjar awal. Padahal di dalam ayat-ayat Ramadan dari 183 sampai 187, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kamu tidak akan membatalkan puasamu sekalipun kondisimu sangat berat kalau kamu tahu rahasia yang ada di dalam Ramadan. Coba ada penegasan. Di ayat di atasnya bilang boleh rukhsah bagi yang marid, bagi yang safar.
Boleh. Diganti sama hari yang lain. Bahkan kalau berat sekali, fidyah. Berarti 2, makan sahur sama buka. Tingkatan warung Tegal sampai Selero Minang. Nah, inimu mampu yang mana? Warung Tegal apa Selero Minang? Yang penting 2 kali sehari. Jadi kalau 1 hari buka itu 25, berarti sahur 25. Nah, berapa hari mamamu sakit, tidak berpuasa? Ya segitu bayarnya. Mau setiap hari dia tidak berpuasa, mau langsung seminggu, atau langsung dibayar cash 1 bulan. Tergantung ininya kita. Itulah caranya. Bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua yang masih hidup. Jangan sampai nanti yang surah 17:23 itu. Wa qad rabbuka alla ta'dilu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Itu sudah kewajiban kita berbuat baik sama ibu bapak. Bahkan disuruh apa? Rabbirhamhuma kama rabbayani shogi. Padahal kita tahu kan, Pak Kiai kalau dari Surabaya ke Balikpapan, hukumnya apa? Musafir. Tapi seluruh jamaah ikut pengajian itu tidak ada yang berani kasih tahu Pak Kiai dan tidak ada yang azan. Kalau kita masih mengikuti syariat. Jamaah yang ikut pernah pengajian Ustadz Salam, lalu ibu-ibu ngapain, Bu? Ya kami keluar Pak Ustadz, karena Ustadz yang ngajarin kok. Sudah waktunya sholat, ya kita sholat. Padahal kan bisa, ke Pak Kiai itu kan dia sudah jamak sholatnya. Pak Yai mohon nun sewu silahkan sampai istirahat dulu, kami mau sholat. Atau azan dulu, baru dilanjutkan. Karena hukum tertinggi dalam Quran wa amruhum syura bainahum, terhadap urusanmu musyawarah. Yang 8, kenapa kamu ganggu yang 20? Ya kami pengamal 8 Pak Ustadz, jadi kami pulang. Loh kenapa enggak ngomong sama yang 20? Yang 20, mohon maaf, kami yang 8, boleh enggak tutup witir baru kami pulang? Nah, itu the best. Ini enggak pernah diomong, jadi merusak yang 20. Loh kan kamu sholat yang di 20, harusnya selesaikan. Kamu ganggu itu orang. Begitu kamu pulang, siapa yang ikut? Anak-anak pulang ikut juga keluaran. Kalau kita kan nanti malam melakukan sholat sunat witir. Anak-anak ngerjain enggak? Nah, di situ dosanya orang yang tarawih. Deteksi memang, data memang dulu Pak, berapa orang yang 8? Ada sekitar 15. Pak, bisa enggak kami disinjai dulu begitu? Jadi mereka yang 8 minta izin sama yang 20. Jadi mundur semua kita. Habis itu mereka lanjutkan dengan witir, selesai, dilanjutkan yang 20. Jadi rukun. Aman. Karena yang 8 sama 20 kan sama-sama bukan daripada sunnah Rasul. Nabi itu cuma 3 hari aja. Habis itu tidak ngerjain karena takut turun perintah. Sholat tarawih wajib. Nah itu yang Nabi nggak mau. Di zaman Sayyidina Umar baru dimulai lagi. Makanya nggak usah merasa paling-paling, nggak usah. Karena sholat the bestnya Nabi adalah sholat tahajud. Cuman di bulan suci Ramadan wasanantu qiyamahu, yang sunat-sunat dikerjain, keluarkan semua amalan sunatmu. Karena sekarang posisinya naik, pahalanya wajib. Makanya Bapak yang dapat jadwal ngantar takjil, antarkan memang itu. Kalau dia bilang minta 2 kotak, jangan 2 kotak, kasih 3 atau 5 kotak. Kenapa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja min amrihi yusran. Ada di situ At-Tolak ayat 2 dan 3. Sekarang yang kamu berikan ini, kamu tidak tahu hasilnya kayak mana nanti. Nanti selesai Ramadan, baru kamu akan lihat apa yang kamu berikan lebih itu akan datang rezeki yang tidak kamu sangka-sangka datangnya. Bapak makan beras apa? Dolok. Rojo lele yang dijakati. Jangan beras dolok. Nah, kalau smart, patonah, cerdas dalam beramal, tingkatkan. Biasa kalau hari Jumat berapa infaknya yang di kotak? 5.000, naikkan 10. Yang 2.000 naikkan yang 5.000. Niat di situ, ya Allah, umurku 35 karena berkarat kalau laku, bukakan jodohku nah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat akan lihat, mau buka jodoh 5.000, piye toh?
nggak nyambung gitu loh. Disesuaikanlah. Apalagi sekarang rame kan namanya sedekah subuh. Ya, subhanallah. Belum kita kerja apa-apa, suruh bersedekah sudah. Karena kenapa? Apa yang kamu berikan ini, itu ngelingnya nanti untuk yang seharian itu. Makanya pedagang-pedagang yang di balkoni Ustaz Salam bilang, Pak, Bu dapat berapa hari ini? 500 Pak Ustaz.